Gitu. Pokoknya aku nggak yang terlalu fokus ya, gitu. Tapi agak pertama agak kaget sih, tapi lama-lama itu dengan aransemennya, oh oke, baiklah gitu. Ya, aransemennya lucu banget, jadi kita suka. Ya, seru. Tadi kita di bawah panggung jogetan. Jogetan di bawah panggung kan aku ngeliat Pantera Angels lagi BTM ya kan. Kita malah berjoget di bawah karena asik banget gitu. Iya. Tapi tadi sempat kaget memang sesusah apa sih pun membawakan musik dangdut pun. Musik dangdut itu tentunya membutuhkan teknik yang tidak biasa ya, seperti nyanyi R&B gitu. Kalau R&B kan butuh riff and transfer, dia bentuk vokal, jadi memang harus ada skill khusus buat mereka yang bernyanyi dangdut. Itu kan kalau nyanyi pop kan misalnya A B C A I U E kan jelas. Kalau dangdut kan lebih kayak lebek, lebih kayak seret-seret lebek. Jadi butuh pelajarin sebentar. Terus kebetulan kok aransemennya tuh ketika di mixing itu kok bagus banget gitu, jadi ngepas gitu, makanya lucu banget. Aku sih suka di mess up sama lagunya. ada DJ-nya, jadi apa dihedut ya, apalah remix ya. Jadi mungkin ketagihan nggak sih pun buat ngulik-ngulik lagi supaya bikin karya baru lagi. Tugasnya mereka sih. Ya kalau aku nggak akan. Aku benar-benar udah, kalau di dunia musik itu udah kayak udah biarkan anak-anak yang mau sama aku ya. Tapi nggak tahu lagi kalau tiba-tiba nanti moodnya muncul lagi. Bunda yang paling berkesan apa Bunda? Yang paling benar-benar Paling berkesan adalah ketika mendengarkan, wah part ini kita dikasih guide ini, yang lagunya Evita Mala ya kan. Wah ini harus dangdut nyanyinya nih. Iya. Jadi kita ya menyanyikan dengan gaya kita yang ya nggak terlalu dangdut tapi pokoknya Tetap dapet aja gitu ya. Ya Bunda, mungkin selama berkarir kenangan apa sih bersama Indosiar selama Wah hidupnya? Indosiar ini heboh. Aku pernah dapet kalau nggak salah acara pos pertama di Indosiar lah. Jadi aku ingat banget pada saat dulu aku Ratu Bubar yang era pertama gitu, bisa aku jobless gitu. Indonesia menawarin aku untuk jadi ada acara apa aku lupa, pokoknya aku jadi host. Itu pertama kali. Kedua, mungkin yang pertama kali mengangkat aku sebagai juri itu pertama kali dulu Indosiar. Acara masalah Mamma Mia terus pokoknya kok jadi juri kamu lah ya gitu. Itu pertama kali, disitulah kiprahku sebagai juri di kancah musik Indonesia. Makasih loh Indonesia. Bunda Gadita ini semakin sering nih tampil bareng gitu. Apakah mungkin akan melanjutkan lagi duo mayanya lagi atau mungkin seperti apa sih? Atau mungkin akan ada karya baru lagi nih dari kalian? Mungkin kita tuh karena udah di titik nggak nunggu bola ya, jadi nggak jemput bola, jadi kita nunggu bola ada kerjaan, harganya cocok, Kita berangkat. harganya enggak cocok, nggak pergi ya gitu. Tapi kenapa maksudnya nggak niat untuk meneruskan lagi? Banyak Bos. anak muda. Udah 18 tahun bos. Jadi kalau aku kan karena mungkin punya 3 anak yang sudah dewasa, jadi aku mau memberikan kesempatan kepada yang lebih muda-muda kan banyak yang bagus-bagus. Jadi kita hidup sebagai legenda aja. Nggak sayang Bunda dengan nama besarnya? Sayang sih enggak, karena kan nama besar itu tidak hanya bisa dicari dari musik ya, Benar. macam-macam gitu. Karena memang alhamdulillah sampai hari ini namanya Jalan masih jalan, aja. masih ada. Walaupun udah nggak berkarya lagi ya gitu. Dan Bunda sama aku kan juga udah punya kesibukan masing-masing ya, jadi ada kerjaan ayo santai lah, lebih nggak kayak dulu lah. Kalau dulu seminggu berapa kali kerja. Iya, sehari berapa kali kerja. Kalau sekarang kan kita nyanyi karena kita enjoy aja. Jadi kalau Bunda, Kadita dan Bunda sendiri menanggapi karyanya evergreen nih, kayaknya sampai udah 18 tahun kayak, tapi karyanya masih banyak banget yang nyanyiin, masih banyak banget yang mengenang karya. Ini tanggapan Bunda dan Kadita seperti apa? Jadi makanya tadi aku bilang bahwa kita hidup sebagai legend aja, karyanya masih dinyanyiin lagi ya kan. Ya udah, kita seneng kalau anak-anak muda sekarang masih mengapresiasi. Kadang-kadang itu kayak datang ke bar gitu lagi makan, lagu kita masih dimainin. Di kafe ya, band-band kafe masih mainin, aku langsung Orang masih suka ya. Masih inget. Bunda akan bikin konser sendiri nggak sih Bun? Hah? Konser buat Ratu? Dari dulu banyak nawarin, cuman aku kayaknya udah passionnya di musik itu udah nggak lagi seperti dulu ya. Mungkin sekarang passionnya adalah ketika menjadi juri. Juri itu kan kita ketemu talent-talent baru, dan di situ insting aku sebagai produser tuh masih sangat kencang. Jadi aku bisa tahu nih ini mana Talent-talent yang baru bakal jadi bintang nih, itu udah
memang udah pengalaman ya, jadi aku lebih senang di situ karena kerja yang nggak terlalu repot, paling kerja dari yang repot paling awal-awal doang pada saat penyaringan doang kan. Dan kadang aku ketemu Bunda juga, Bun itu acara-acara itu siapa Bun? Kalian Bunda, waduh men gila Bunda bisa ini Bagus-bagus nih anak-anak muda zaman sekarang nih, gokil gitu kan. Emang anak-anak zaman sekarang sih top sih, kayak masih umur belasan. Ini jago. Dia selalu yang tunjukin aku malah nggak tahu dia yang update lihat denger suaranya gitu. Ini bagus banget. Bagus banget. Jadi aku sekarang lebih ke situ aja, kerjanya lebih rileks ya kan, enggak ibaratnya kerja bukan cari uang gitu kan. Kerjanya tuh hobi aja gitu. Jadi dan fun, bener-bener yang sesuatu yang kalau nyanyi kan ya udah gitu lagi berangkat ke kota lain, naik pesawat, pulang capek nyanyi, Bangun tidur pindah hotel, pulang lagi tuh udah kayak yang bangun tidur pindah hotel. rutinitas yang udah bosen ya. Ini tuh new challenge, jadi bener-bener yang kayak kalau juri kan ketemu orang baru terus, jadi itu kayak kemudian mereka sukses menjadi orang itu kan Dia lebih menantang. itu seneng ya sebagai ya. Paling dulu waktu masih muda tuh kayak inget ya, kok bisa ya dulu kerja di rumah ya, kita masih pada muda kan energinya banyak ya. Bangun tidur tuh kan pindah hotel, jadi sambil setengah ngantuk ini di mana ya? Oh Medan. Besok kan pindah hotel lagi kan kerjaan lain. Bangun tidur di mana ini? Di Surabaya. Kok bisa gitu? Kalau keinget kan kita Masa udah sekarang capek, usia tuh. 20 tahun Oh, iya. capek. Kadang ngebahas sama Bunda, kita dulu sanggup ya tur 40 kota lah, apa tiap hari pindah kota. Ya gitu-gitu kenangannya manis sih gitu. Oke, mungkin menurut Bunda kenapa Indosiar bisa bertahan dan dicintai oleh pemirsa di Indonesia nih, khususnya kan Indonesia kan udah TV nomor 1 di Indonesia. Iya. Indonesia tuh pintar sih, karena memang mereka mencari marketnya yang banyak. Related. Banyak banget, misalnya memang di Indonesia ini nggak bisa kita sangkal bahwa mereka ini adalah memang penggemar musik dangdut dan pantura kan. Jadi pintar mereka mengambil market yang sangat besar. Dan itu memang nggak heran kalau Indonesia selalu kadang ratingnya oke terus nih ya kan. Mereka pintar mencari market yang sangat luas lah gitu. Iya, yang disukai. Itu membuat mereka bertahan menjadi TV yang terbaik. Program apa Bunda yang biasa sering ditonton mungkin kalau lagi di rumah? Aku tontonan apa kalau Indonesia? Indosiar. Pantura. Pantura. Sama suamiku. Jangan sedih, Mas Irawan tuh seneng banget Pantura loh. Dia kalau Pantura tuh ketawa-ketawa ngakak gitu. Kayaknya bule ya, tapi dia penggemar Pantura. Oke, terakhir Bunda dan kami boleh greeting untuk ulang tahun Indosiar ke-31. Nanti jangan lupa sampaikan ulang tahun Indosiar ke-31 luar biasa. Sama untuk harapan itu. Pak, ulang tahun Indosiar ke-31 luar biasa. Oke, Selamat 32. ulang tahun gitu Ya, ya. boleh, Bapak. Halo, kami Dua Maya mengucapkan selamat ulang tahun Indosiar yang 31 Indosiar luar biasa. Pokoknya tetap rating nomor 1. Oke. Kasih Bunda. Thank you.